Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ikatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita kerap kali mendengarkan kisah mengenai penyembuhan ini. Dan paling tidak kita sudah dalam masa Natal kemarin, kita juga membaca Injil yang sama, persis ini. Sehingga kita harus merenungkan hal yang berbeda, hal yang lain, supaya kita semakin diperkaya dengan satu peristiwa. Tuhan itu sebetulnya memberikan pesan yang banyak. Kalau kita kemarin lebih merenungkan soal pentahiran, nah kalau sekarang kita bisa melihat di sana mengenai peran Tuhan. Tuhan datang untuk menyembuhkan, Tuhan datang untuk meringankan beban, Tuhan datang untuk memberikan kebaikan kepada orang yang meminta kepadanya. Dikatakan lagi, garis bawahi, yang meminta kepadanya. Kalau orang itu tidak meminta kepadanya, niscaya Tuhan juga tidak akan menjamah orang itu. Niscaya Tuhan juga tidak akan memberikan kebaikan kepada orang itu. Karena hanya orang yang mau untuk terus terang meminta kepada Tuhan Yesus, baru Tuhan Yesus memperhatikan orang itu dan memberikan apa yang dia minta, kalau yang dia minta itu memang yang paling dibutuhkan oleh dia. Dan permintaan orang itu pun juga bukan memaksa, merengek-rengek seperti kanak-kanakan, tidak, tetapi memberikan kebebasan kepada Tuhan. Lalu yang luar biasa lagi adalah setelah Tuhan itu memberikan kebaikan-kebaikan kepada banyak orang, dan orang menceritakan kebaikan-kebaikan itu, orang mulai mencari Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus seolah-olah tidak bisa lagi masuk dengan baik-baik saja ke salah satu kota misalnya atau desa. Sehingga Tuhan Yesus harus tinggal di tempat-tempat yang sepi. Ibu, bapak, saudari terkasih, dikatakan tempat-tempat yang sepi, tetapi kalau itu di luar kota, di luar benteng kota, di situ sebetulnya adalah tempat atau letak atau tempat tinggal orang-orang yang sakit kusta juga. Karena mereka, orang-orang yang sakit kusta itu tidak diterima di dalam kalangan kota itu atau kehidupan bermasyarakat yang bebas, tidak bisa diterima. Nah, Tuhan Yesus tinggal di tempat-tempat yang sepi, dan di sana Tuhan Yesus juga akan ketemu dengan banyak orang yang sakit kusta. Maka kita bisa melihat di sana, walaupun tidak ditulis dalam kitab suci, Tuhan akan menyembuhkan juga. Karena yang kesaksian satu orang yang sakit kusta ditahirkan akan juga membuat orang yang sakit kusta yang lain itu meminta kepada Tuhan Yesus untuk ditahirkan pula. Sehingga kita bisa melihat bahwa dengan Tuhan Yesus tidak bisa lagi terang-terangan masuk kota, justru peran Tuhan Yesus ini itu bisanya itu lebih hebat lagi. Kenapa? Karena dengan dia tinggal di tempat sepi, banyak orang-orang sakit kusta pun yang tinggal di tempat yang sepi pula akan mengalami kebaikan Tuhan, jamahan Tuhan, pentahiran dari Tuhan. Bahkan juga di situ tempat-tempat sepi menjadi tempat-tempat yang ramai karena orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Ini yang dikatakan dalam Injil.
Berarti dalam hening itu orang mencari Tuhan. Orang mau mencari dan menemukan tokoh yang bisa membebaskan mereka dari beban. Ini yang dicari. Nah, kalau kita berdoa kepada Tuhan, yang maka fokusnya harus kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Beban itu memang membebani kita, tapi seringkali justru itu yang membuat kita takut dan khawatir. Sebetulnya perbedaan takut dan khawatir itu mudah untuk dibedakan. Takut orang itu sebetulnya adalah takut dengan masa lalunya. Khawatir orang itu khawatir dengan masa depannya. Sehingga sebetulnya orang itu diingatkan dengan Tuhan Yesus. Istilah datangi banyak orang dengan fokus kepada Tuhan. Orang itu fokusnya kepada hari ini. Jadi kita bisa melihat orang itu bisa istilahnya melewati masa lalunya, ya karena mungkin masa lalunya kelam, karena ada sesuatu sehingga dia takut terus menerus. Takut ini pasti ana jalarane begitu. Itu karena masa lalunya. Jangan kalau khawatir orang itu jangan-jangan begini, dan dia khawatir itu berarti selalu hidup dengan masa depannya. Orang jadi lupa masa kininya. Nah, dengan seperti itu Tuhan Yesus mau mengajak, mari ke tempat yang sepi, kita hidup, merenungkan hidup masa kini kita. Kalau masa kini dan Tuhan hidup dalam masa kini kita pula, maka kebaikan itu akan bisa kita rasakan. Karena Tuhan pasti akan hadir dalam masa kini kita. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita diajak oleh Tuhan untuk mencoba membongkar apa yang ada dalam pikiran kita dan hati kita, supaya dalam masa kini, hic et nunc, gitu lah. Masa kini, sekarang dan di sini, itu maksudnya. Masa sekarang dan di sini itu Tuhan bisa dijumpai. Di sini kita, entah di mana-mana. Mungkin saudara-saudari bisa berjumpa dengan Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Rumah kita itu adalah Tuhan. Bisa kita jumpai. Ya, di situ kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Ya, ini Tuhan mau mengajak kepada kita untuk menyingkirkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita, supaya kita hidup di sini dan kini kita, sehingga kita bisa mengalami dan merasakan berkat-Nya dan dibebaskan dari ketakutan dan kekhawatiran yang ada. Sehingga kita nantinya akan bisa merasakan dan mengalami seperti orang sakit kusta tadi yang disembuhkan oleh Tuhan, karena dia yakin betul bahwa hari ini itu penyelamat datang di depan dia. Selamat merenungkan.